Mau mau PPT ya, Kak. Kak. Oh, share Udah PPT. di-share di grup ya? Udah. Belum belum. Share Di, aja di grup nak. di grup kita, grup kita. Jadi ngerasain apa ya? Aku Lagi share Kita aja di mulai grup lagi, aku langsung Ustaz. saya bersikat jadi PPT. Ustaz Jadi host. Jamal. Ya, Iya, ya Bu, Bu, di di grup grup. kita, Bu. Di Ya. grup kita. Di grup kita ada Siva. Hmm? Dah, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara semuanya, kita mulai saja kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti salah seorang pemakalah membaca Al-Quran, kita absen dulu sebentar ya. Ini masih 16 apanya nih kayaknya. Kita lihat ya. Bapak Alimun Fajri. Alhamdulillah hadir Bu. Alhamdulillah. Ya Bu. Desra Afriza. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Desra. Deti Yulia. Hadir Bu. Oke, Deti. Desra ini minggu kemarin enggak datang. Minggu kemarin masuk, Bu, tapi agak telat masuknya. Oh, berarti masuk ya. Masuk. Deti datang. Pak Izatul Mujahidah. Belum ada, Pak Izatul. Belum ya. Fitri Handayani. Belum juga. Jamaluddin. Udah. Muhammad Aulia Afdol. Hadir, Bu. Apa Hadir, Bu. orangnya? Hadir, Bu. Oke. Ya, sip, sip. Hadir, Bu. Yuk. Oh, nampak sehnya kali. Alhamdulillah. Muhammad Taufik. hadir, Ustazah. Baik. Lain dah satu Hidayah. Hadir Bu. Nah, Hadir. ya. Ustazah Rashidah. Rashidah ada Bu. Ada ya. Ada Bu. Ya, oke. Rita Siska. Hadir Bu Dokter. Hadir, oke, sip. Bung Rocky. Hadir, Bu. Hadir. Siva Fauzia. Suaminya hadir. Udah ya, Siva ya. Suaminya hadir. Gila. Taufik Hidayat. Hadir, Bu. Tapi kok gak kedengeran suara Siva tadi ini? Tadi waktu itu sama-sama. Taufik Hidayat. Hadir. Yeni Marlina. Hadir Bu. Oke, ini. Iya Bu. Kak Adiansa. Siap, Bu. Hadir. Maujud. Yoga nih. Tumben buka kamera sekarang ini. Presentasi, Bu. Jadi pemakalah itu, Bu. Terima Bu, kasih. kadang karajo, Bu. Jadi bisa optimal tuh memang menyimak, Bu. Masya Allah. Bayangkan. Dari dulu lah Kican sama Bu Linda sama Bu Basna. Kadang memang kecuali minggu, Bu. Minggu insya Allah lah. Masya Allah. Fitri Wulandari. Baik. Pemakalah selanjutnya siapa? Kami, Bu. Yoga Adiansyah. Yoga Adiansyah sama Jamal bukan? Yang sekarang kan? Kalau untuk Ya, Bu. besok, Ya. Habis, Bu. materi kita ada 2 lagi nih. Kenapa bisa habis? Coba lihat dulu, Bu. Kalau untuk kelompok habis Bu, penjelasan dosen kalau nggak salah lagi Bu. Oh iya, habis, Bu. Oh iya Bu, habis Bu. Habis. Ada 2 lagi, OB 1. Kemudian ini.
Ada satu lagi Kayaknya tugas lagi, Bu. dan Kalau kurikulum dari Bu, masa ke masa. Bu, Oi. kalau OB itu dari dosen nampak, Bu. Anak sebelah tadi iya. disuruh juga sama Pak Kosim ini. Kalau Kemudian yang inovasi inovasi, dalam perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa itu. tim nampak, Bu. Tim. Tim di Ya itu sana. secara bersama. Iya. Iya. Iya, tim tuh. Oh iya. Iya, Bu. Itu Oh, ada iya. di kiriman terdahulu yang pertama dulu, Bu. Hmm. Yang formatnya Excel itu, Bu. Iya. Yalah. Berarti berbeda ya. Nah, di apa kita ya, yang apa? Yang luring ini dua kelompok lagi mau tampil. Karena mereka banyak mungkin, Bu. Oh, I see. Ya. Yalah. Anak luring Baik, 20 enggak, berarti Bu? karena tidak ada lagi kelompok yang ketampil besok, kembali kepada kelompok satu menjadi moderatornya. Silahkan. Oh enggak, libur tenang besok. Tenang ada. Berarti Cepat kelompok Bu satu, Sipa dan silakan. Bu Deti itu. Ini moderator. Nggak ada orangnya, betul. Fitri lagi ndak ada, Bu. Ada kelompok 5, Pak Afdal. Ketua aja lah, ketua. Ketua aja lah Caca itu. Fitri H tak hadir. Fitri W dan Enggak, Fitri kalau H, kelompok satu jadi moderator berarti Bu Siva dan Bu Deti. Nah, kelompok satu. bukan. Fitri H. Bukan. Saya kelompok Fitri W. 5, Fitri Pak. Nandari dan Fitri Handayani. Itu kan Sama-sama nggak hadir orangnya. hadir orangnya. Sama tidak ada keduanya. Kalau yang Habis itu dua, Rocky lah. Bung Rocky. Rocky. aja, Bu. Apa? Rocky dan Muhammad biarlah. Taufik. Awak salah moderator. Yalah, ketua tuh, Ustaz. Baiklah, Itu ketua, fungsi ketua tuh. Ketua, ketua. Yang Serban ada lah sebagai saling mahasiswa. ketua tuh mengganggu loh Pak Serban kok, serban hangat. Masya Allah. Masa limui orang Solo tu lewat. Pinjamalah sorban tuh yoga Adiansah tuh Ustaz Afdal. Bu. Yoga Teman yoga tuh Fitri, sorban tuh biar yoganya ketampil kini. Oke. Handayani Baik, ada ya, Bu. auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab. Waalaikumsalam ya akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Haji, waalaikumsalam. Yallah Haj. Alhamdulillah, nahnu fi hadha usbu' an nadrusu fi pengembangan kurikulum. Nah, ibu lama cek kepala itu Ustazah. jadinya. Oke. Baik. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya salawat berangkikan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Doktor kita Wil Rahmi Izzati. Semoga Allah menyehatkan badan beliau, memanjangkan umur beliau dan melimpahkan rezeki yang banyak hendaknya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Dan baik Bapak Ibu S2 sekalian, begitu juga untuk kita bersama, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan hidup untuk kita bersama. Dan untuk pemakalah hari ini yaitu kelompok 8 atau kelompok terakhir dalam pembagian kelompok kita. Yang dengan judul Pengembangan Media dan Materi Ajar Digital, Urgensi Teknologi Pendidikan Inovasi, Media Pembelajaran Berbasis Digital dan Inovasi Materi agar digital dalam materi ajar digital dalam pembelajaran PAI yang akan dipresentasikan oleh Bapak Jamal dan Bapak Yoga Adiansyah. Namun sebelum presentasi dimulai, kita minta kepada salah seorang dari pemakalah untuk membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Kepada pemakalah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Masya Allah. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا Masya Allah. وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم Satu gelabu. ولبئس المهاد. Iya. Salah kata. Apalah hilang. Dari mana tadi? Bilang dia Ulang. punya Zalikal Kitabun, Zalikal Kitabun. Dari mana kok? Tak ada baca Quran dah. Lillazina enggak. Lillazina kafaru satu lagu. Ini nazina kafaru, Bu. Ya, ya. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ولبئس المهاد Enggak ada lah. وبئس Wabi, ya. المهاد صدق الله العظيم. Hilang apa Kalau lah? walabi itu di ayat Ada lain. musidak. Ah, Terima kasih moderator. Oke, Alhamdulillah. Ketika saya pejamkan mata, seolah-olah saya berada di Masjidil Haram, mendengarkan Ustadz Yoga ini baca Masya Al-Quran. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, rasa-rasa buka siaran TV Makkah dah. Nah, oke. Alhamdulillah telah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga diberikan pasangan yang solehah untuk qori kita tadi. Nah, Amin, amin. baik, selanjutnya kita masuk ke dalam presentasi makalah. Kata-kata. Nah, jadi untuk presentasi makalah ini ada dua orang, yaitu yang pertama Ustadz Jamal dan Ustadz Yoga, atau Ustadz Yoga dan Ustadz Jamal, terserah siapa yang dulu. Yang penting presentasi kami serahkan kepada kedua pemakalah. Siapa dulu, Go? Awak dulu. Gue Jamal dulu. Dulu lah bang, ini nanti mau di luar sana tiang. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatan ini. Kami akan presentasi makalah kami yang berjudul Pengembangan Media dan Materi Ajar Digital. Tentunya dalam subjudul ini kami menemukan ada 3 pembahasan. Yang pertama itu urgensi teknologi pendidikan. Yang kedua inovasi media pembelajaran berbasis digital. Dan inovasi materi ajar digital dalam pembelajaran PAI. Pembahasan ini secara pendahuluan perkembangan teknologi pada abad ke-21 ini telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Transformasi digital menuntut pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik yang hidup di era digital. Maka dari itu
pengembangan media dan materi ajar digital menjadi bagian penting dalam pembaruan kurikulum PAI. Dalam pembahasan ini, yang pertama itu ada urgensi teknologi pendidikan, Layarnya jadi perkembangan pesat layar perkembangan pesat teknologi informasi. Ya, Bu Sipa tadi langsung jadi host tadi, gimana? Host belum dipindahkan sepertinya. Tadi Bu Sipa ya. Oh ya, ya. Pembahasannya urgensi teknologi pendidikan. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap sistem pendidikan global. Teknologi pendidikan kini bukan lagi sekedar pendukung pembelajaran, melainkan elemen strategis yang mendorong transformasi metodologi, akses, dan kualitas pendidikan. Dalam urgensi ini kami menemukan yang pertama itu ada efektivitas pembelajaran melalui media interaktif. Salah satu urgensi ya, utama teknologi pendidikan adalah kemampuannya meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui media interaktif. Teknologi memungkinkan pendidikan menggunakan video, simulasi, animasi, dan alat multimedia lain yang dapat memvisualisasikan konsep abstrak menjadi lebih nyata. Yang kedua itu ada efisiensi dan fleksibilitas dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga itu ada memperluas akses pendidikan dan mendorong inklusi ya. Lalu pengembangan kompetensi abad ke-21 dan evaluasi berbasis data, pembelajaran dinamis, tantangan dan hambatan implementasi. Nah, nomor 2 yang kami jelaskan tadi ada inovasi media pembelajaran berbasis digital. Inovasi media pembelajaran berbasis digital adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Lalu inovasi ini juga menjadi respon terhadap perubahan karakteristik peserta didik abad ke-21. Selanjutnya jenis media pembelajaran berbasis digital. Media digital dalam pembelajaran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan fungsi dan karakteristik. Pertama, multimedia interaktif seperti video pembelajaran, animasi, dan simulasi digital. Mayer menjelaskan bahwa multimedia berbasis prinsip kognitif mampu meningkatkan pemahaman konsep melalui integrasi teks, gambar, dan suara yang selaras. Kedua, learning management system seperti model seperti Google Classroom atau platform antara guru dan peserta didik ya, untuk pengelolaan materi, penilaian, dan komunikasi. Yang ketiga, ada augmented reality dan virtual reality yang memberikan pengalaman belajar imersif, memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan objek digital secara langsung. Berikutnya ada peran media digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini PPT itu lo panjang nang Jamal BO. Media pembelajaran digital berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Kedua, media digital meningkatkan kemandirian belajar siswa, dapat mengulang materi secara mandiri melalui modul digital, video pembelajaran, atau simulasi tanpa bergantung pada waktu tatap muka. Berikutnya, tantangan implementasi media pembelajaran berbasis digital. Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi media digital menghadapi 9 tantangan. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah yang belum memiliki akses internet stabil atau perangkat digital yang tidak memadai. Agar pembelajaran digital optimal, institusi harus memastikan kesiapan infrastruktur dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Kita berharap dengan demikian, inovasi media digital harus disertai pelatihan guru juga, menyediakan sarana prasarana serta penguatan kebijakan pendidikan untuk memastikan teknologi digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Terakhir dari saya mungkin strategi optimalisasi inovasi media digital dalam pembelajaran. Untuk mengoptimalkan inovasi media digital terhadap beberapa strategi yang dapat dilakukan,
Pertama, penerapan desain belajar berteknologi yang mengikuti model analisis desain development. Kedua, guru perlu memilih media digital yang relevan dengan kompetisi yang ingin dicapai, bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Terus ada juga peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa secara berkelanjutan. Mungkin saja bisa dilanjutkan oleh Pak Jamal, inovasi materi ajar digital. Baik, izin melanjutkan Bapak Moderator. Lanjut kita membahas tentang inovasi. Jelas suaranya Pak Moderator ya? Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, sekarang kita membahas inovasi materi ajar digital. Nah, inovasi ini merupakan proses pengembangan bahan ajar. Yang materi digital itu penyajiannya itu bisa melalui teks, visual, audio, hingga interaktivitas yang tidak dapat disediakan oleh bahan ajar konvensional. Penggunaan teknologi pembelajaran itu harus diarahkan pada upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses belajar. Jadi ini penunjang ya. Lalu kemudian perubahan karakteristik peserta didik juga menjadi faktor pendorong agar inovasi materi digital ini ada melakukan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Nah, lalu kemudian apa saja karakter materi ajarnya itu? Nah, materi ajar digital itu tentu harus dirancang berdasarkan prinsip sesuai dengan desain pembelajaran. Penyusunan materi ajar perlu mengikuti tahapan penyajian siklus. Contohnya memberikan kesempatan praktek agar pembelajaran langsung lebih efektif. Bisa itu prakteknya dalam bentuk digital. Prinsip ini dapat diwujudkan dalam fitur, video, serta otomatis. Nah, lalu kemudian bentuk inovasinya itu seperti apa? Nah, ini akan kita paparkan. Nah, ada materi ajar digital itu pertama e-book interaktif. Nah, kalau e-book ini dia kan dilengkapi dengan tautan, multimedia, audio, latihan. Kemudian ada materi ajar itu berbentuk video pembelajaran seperti visualisasi lah. Nah, kan banyak sekarang tuh belajar dalam menonton video. Lalu kemudian laboratorium. Nah, laboratorium ini memungkinkan siswa supaya bisa bereksperimen ya. Dan ada materi ajar itu yang infografis. Nah, menyajikan informasi yang kompleks secara ringkas. Dan ada modul. Nah, modul ini kan dapat kita akses melalui ponsel ataupun tablet kita. Nah, lalu perannya apa? Peran inovasi materi ajar digital dalam pembelajaran itu berperan signifikan dalam meningkatkan efektif pembelajaran. Pertama, materi digital itu memperkaya pengalaman, itu pasti. Kedua, media pembelajaran membantu memperjelas penyampaian pesan oleh guru kepada peserta didik. Lalu kemudian apalagi perannya materi digital itu mendukung pembelajaran secara mandiri. Jadi peserta didik belajar sesuai dengan ritme masing-masing dan mengulang bagian yang belum dikuasai. Nah, ketiga, materi digital itu memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif melalui integrasi fitur diskusi dan berbagai sumber daya. Pembelajaran yang konstruktivistik, yang didukung teknologi memungkinkan peserta didik membangun pemahaman melalui interaksi dan eksplorasi. Lalu kemudian tantangannya apa? Tantangan pengembangan materi ajar digital. Meskipun tadi itu banyak keunggulan tentang pengembangan materi ajar itu, tentu tantangan ada. Pertama, keterampilan guru dalam desain digital mesti perlu ditingkatkan karena banyak yang awam ya tentang digital. Lalu kemudian menekankan bahwa pengembangan bahan ajar itu harus diikuti proses yang sistematis dan efektif. Tantangan lainnya apalagi? Mencakup keterbatasan sarana digital. Ya tantangannya sarananya kurang, kesenjangan literasi tentang teknologi serta risiko distraksi akibat penggunaan perangkat digital. Materi juga berpotensi menimbulkan kognitif overload jika tidak dirancang desain pembelajaran yang benar untuk mengoptimalkan inovasi materi ajar digital. Perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Nih, untuk supaya inovasi belajar itu optimal, ada langkah-langkah strategis. Nah, langkah pertama tentu pelatihan guru. Tentu supaya materi ajar ini dapat terkuasai, gurunya harus dilatih. Gunanya untuk pengembangan literasi. Kedua, dipilih aplikasi yang sesuai untuk pelajar.
Yang ketiga, menerapkan prinsip desain. Nah, jadi supaya pembelajaran ini jalan, tentu penerapan desain itu harus dioptimalkan juga. Keempat, penyediaan infrastruktur. Nah, ini kan pemerintah nih yang bekerja nih, sarana, alat-alat materi ajar. Nah, itu tuh dari pemerintah atau sekolah. Penyediaan infrastruktur juga menjadi langkah untuk materi ajar. Dan terakhir itu evaluasi berkala. Evaluasi ini kan gunanya sebagai umpan balik bagi semua pengguna materi ajar. Nah, jadi sebagai penutup, itulah mungkin penyampaian dari akhir makalah. Inovasi media dan materi ajar ini merupakan langkah penting, tapi di sisi lain ada juga tahapan-tahapannya, latihan-latihannya, dan tantangan-tantangannya. Mungkin dari saya dan juga sampai sekian dulu. Terima kasih. Kita serahkan kepada Bapak Moderator. Kepada Bapak Moderator, kita silakan. Oke. Terima kasih kepada pemakalah yang telah mempresentasikan makalahnya dengan semaksimal mungkin. Kita buka sesi kritik dan saran untuk para audiens sekalian, Bapak Ibu. Silakan yang mau mengkritik, yang mau memberikan saran. Tak ada ke yang mau mengkritik dan saran nih? Halo? Mana dia Kak Rita tadi? Hari ini full kritik dan saran aja lah. Kayaknya ada trauma deh. Asik. Nggak ada yang kritik dan saran dah ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah yang tidak ada kritik dan saran. Kita lanjut kepada pertanyaan. Silakan raise hand. Jangan sampai tak ada yang bertanya. Oke, Ustaz Alimun satu baru. Ada lagi? Come on, Bapak Ibu-ibu. Nah, sambil Bapak Ibu yang lainnya mencerna presentasi dan akan bertanya. Nah, oke, sudah ada 3 orang. Nah, pertama kita minta kepada Bapak Alimun Fajri untuk memberikan pertanyaannya. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Moderator dan juga pemakalah. Mohon izin Bu, Dokter. Baik, pemakalah sesuai dengan materi kita hari ini tentang pengembangan media dan materi ajar berbasis digital. Di situ ada 3 poin pentingnya: urgensi teknologi pendidikan, inovasi media digital, dan inovasi materi yang berbasis digital. Yang ingin saya tanyakan, ini kan sifatnya pengembangan ya. Kira-kira apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan pengembangan media dan materi serta teknologi ini berbasis digital ini ke dalam dunia pendidikan? Jelas Pak Jamal? Apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika melakukan pengembangan, baik itu teknologinya, baik itu medianya, baik itu materinya yang berbasis digital ini? Barangkali itu sedikit respon dari saya tentang makalah yang Bapak paparkan. Atas jawabannya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Bapak Alimun saya ulangi, yaitu apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika melakukan pengembangan teknologi, media, materi yang berbasis digital. Nah, oke, untuk penanya kedua kita persilahkan kepada Ibu Rita Siska.
Ya, terima kasih Pak Moderator atas waktu yang sudah diberikan. Pertanyaannya adalah, apakah inovasi media pembelajaran berbasis digital menurut analisis pemakalah mampu meningkatkan pembentukan karakter Islami peserta didik? Sudah? Sudah. Terima kasih. Oke. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Rita Siska. Pertanyaannya, apakah inovasi pembelajaran berbasis digital mampu apa tadi? Mampu meningkatkan pembentukan Meningkatkan. karakter Islami peserta didik. Mampu meningkatkan karakter Islami peserta didik. Oke. Ya. Oke, pemakalah sudah dicatat pertanyaannya. Lanjut, pertanyaan ketiga dari Bung Rocky. Kepada Bung Rocky kami persilahkan, Bung. Baik, terima kasih pada moderator. Langsung ke pertanyaan. Bagaimana cara menentukan kelayakan sebuah media ajar digital dalam hal teknis dan pedagogik tanpa terhadap kemampuan peserta didik? Bagaimana cara menentukan kelayakan sebuah media ajar digital dalam hal teknis dan pedagogik terhadap kemampuan peserta didik? Sekian, terima kasih. Oke, boleh saya ulang ya? Bagaimana cara menentukan kelayakan media ajar digital dalam hal teknis pedagogik dalam meningkatkan kemampuan siswa gitu? Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada para penanya, terima kasih kepada Bung Rocky, dan terima kasih juga kepada Bapak Alimun dan Ibu Rita Siska. Kepada pemakalah kami berikan waktu untuk berpikir terlebih dahulu menyiapkan jawaban selama 3 detik. Oke, kepada pemakalah silakan menjawab pertanyaan. Boleh pertanyaan dari Bapak Alimun, Bu Rita, Bung Rocky. Izin Pak Yoga, saya coba bantu jawab dulu ya Pak Yoga ya. Pertanyaan Pak Alimun, nanti mungkin bisa ditambah sama Pak Yoga ataupun teman-teman yang lainnya. Saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya yang apa adanya. Baik, tadi Pak Moderator, pertanyaannya apa yang harus dipertimbangkan ya dalam pengembangan media ajar digital di lingkungan pendidikan ya, atau di lingkungan sekolah kita. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan ketika melakukan pengembangan teknologi, media, dan materi berbasis digital? Oh iya, yang pertama izin saya menjawab. Yang pertama itu yang dipertimbangkan tentu tujuan. Tujuan itu harus mendasar ya. Jadi apakah tujuan ini membantu mahasiswa atau hanya sekedar menghabiskan anggaran akhir tahun, ya kan? Kalau seandainya media belajar itu kita sediakan untuk penunjang mahasiswa, penunjang siswa, itu bagus. Jadi dasarnya dulu apakah ini penting. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Apakah urgen bagi kita untuk memberikan digitalisasi kepada peserta didik. Nah, lalu kemudian yang kedua, kebutuhan dan karakter peserta didik kita itu seperti apa. Ini perlu kita pertimbangkan juga. Karena yang namanya peserta didik itu kan umurnya berbeda-beda. Kita akan menampilkan inovasi digital. Tentu kita harus pertimbangkan usianya apakah sudah layak melihat yang
apa namanya yang digital apakah itu tidak termasuk nanti mengganggu apa namanya pikirannya. Lalu kemudian kita juga harus yang dengan yang memanfaatkan timbang. Kemudian timbang itu teknologinya tersedia nggak di daerah kita. Jangan sampai nanti kita misalnya bercita-cita tinggi nih di lingkungan pendidikan, tetapi di siswa perangkatnya nggak ada. Mereka nggak ada laptop, mereka nggak ada HP Android, koneksi internetnya tidak memadai, lalu kita paksakan belajar secara digital yang membutuhkan internet, tentu tidak mungkin. Nah, hal ini juga bisa menjadi pertimbangan. Dan apakah media ajar ini bisa secara offline atau mesti online, ataukah mesti di-download dulu, jadi bahan pertimbangan juga. Lalu kemudian materi ajar digital yang diberikan kepada siswa itu memudahkan atau malah mempersulit. Nah, ini jadi bahan pertimbangan juga, karena kalau kita belajar secara biasa itu lebih mudah, mengapa kita belajar secara digital? Kalau digitalnya itu malah mempersulit siswa. Sebenarnya terkoneksi dengan poin ketiga barusan tentang internet, ketika aplikasinya lah itu jadi bahan pertimbangan juga, mudah atau sulitnya bagi siswa untuk menguasai materi digital tersebut. Lalu kemudian jadi bahan pertimbangan juga keterlibatan siswa nanti bagaimana, apakah melalui video pembelajaran atau jadi media digital itu kita gunakan untuk sarana menonton animasi saja, atau nanti hal-hal lainnya. Dan kita harus pertimbangkan juga kualitas, misalnya kita belajar seperti ini atau video-video, tentu jadi bahan juga sesuai konten kita itu dengan kurikulum, sesuai nggak konten kita itu dengan pokok pembahasan, lalu kemudian bahasa yang dipahami bisa nggak bahasa yang diberikan bisa nggak dipahami oleh siswa, itu jadi bahan pertimbangan juga. Jangan sampai nanti siswa kita minim bahasa Inggris, tetapi konten-konten yang kita berikan bahasa Inggris semua, itu hal bagi sulit siswa untuk memahami. Lalu kemudian apalagi untuk umpan baliknya itu atau apa namanya tuh evaluasinya nanti itu bahan pertimbangan. Nah, dalam evaluasi kita bisa mempertimbangkan setelah kita memberikan materi ajar digital, mendukung enggak kira-kira. Lalu kemudian apa feedbacknya di siswa setelah kita melakukan materi ajar secara digital tersebut. Setelah itu terakhir mungkin keamanan. Aman nggak bagi siswa menggunakan media ini? Ada nggak perlindungan datanya? Karena yang namanya media digital kan masukkan data siswa, ya kan? Nah, ini jadi pertimbangan juga. Jangan sampai nanti kita menggunakan materi ajar digital, kita karena kata, kemudian konten kita tuh ada konten yang bernuansa. Nah, ini jadi bahan pertimbangan. Jadi banyaklah kalau menggunakan materi ajar digital itu pertimbangannya. Nah, seperti itu yang saya tahu, Bapak semua. Terima kasih. Oke, jawaban yang sangat panjang dan luar biasa sekali dari Bapak Ustadz Jamal ya. Oke, kita lempar dulu atau kita kembalikan ke pemakalah. Nah, kita kembalikan ke penanya. Sepertinya kita oh ya, maaf. Pemakalah 2 silakan menambahkan jawaban. Oh, baik. Mungkin kita menjawab semuanya aja dulu ya Pak Moderator, supaya nanti ya apa namanya tidak terputus apa namanya jawaban kita dari tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain. Jawaban kedua dari Ibu Rita Siska itu berkaitan apa namanya? Bagaimana kalau kita selesaikan satu-satu aja pemakalah? Ya. Mungkin Pak Jabar sudah cukup dari terlalu panjang. Oke.
Oke, kita kembalikan kepada penanya. Bagaimana Ustaz Alimun jawaban yang diberikan oleh Ustaz Jamal? Alhamdulillah, ada jawaban. Mana karena Pak Yoga ahli media ini, kita mintalah pendapat beliau sikit Pak Yoga. Berbagilah kita. Pak Yoga, tolong dulu. Nah, pada Pak Yoga kami Apa ya? persilahkan. Kayak apa saja harus kita pertimbangkan ya terhadap teknologi ya. Yang pertama sebenarnya eh, berkaitan dengan pertanyaan Kak Siska tadi. Eh, di kehidupan dunia digital, apalagi eh, pemain dan peserta didik itu sudah terbiasa dan sudah diwajibkan malahan oleh pemerintah untuk menggunakan teknologi ya, materi basis digital. Tentunya sebagai orang tua dan sebagai guru itu harus pertama sekali mengontrol terhadap efektivitas pembelajaran terkait audiovisual, pembelajaran digital, baik pun dari platform yang disediakan oleh Google. Kenapa? Karena itu akan berdampak nanti ketika kita tidak kontrol, peserta didik kita akan menyalahgunakan media yang ada, yang apalagi media itu tidak dikontrol langsung oleh pemerintah. Banyak sekali, seperti YouTube itu sangat minim kontrolnya terhadap pemerintah, apalagi sudah berbasis bisnis di sana. Itu berkaitan dengan pertanyaan Kak Siska tadi, pengontrolan sehingga yang kita berikan konten-konten terhadap peserta didik itu adalah konten-konten Islami, konten-konten yang memang sepakat dengan tujuan-tujuan pembelajaran berbasis digital. Ya. Terus kalau menurut saya pribadi, ada hal yang paling penting yang jarang kita sadari, yaitu evaluasi holistik, karena itu sangat penting untuk mengetahui perkembangan dan kondisi lapangan terhadap peserta didik menggunakan media-media digital. Nah, makanya tak heran rasanya banyak sekolah-sekolah itu evaluasinya lebih banyak daripada praktek. Nah, karena itu sangat penting. Apalagi media digital ini sifatnya global banget gitu. Dan tidak bisa kita bendungi dengan pribadi karena itu sistem. Nah, mungkin itu saja apa jawabannya. Mungkin berkaitan dengan jawaban dari Bu Rita Siska tadi. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih atas penambahan jawabannya dari Ustadz Yoga. Bagaimana Pak Alimun sebagai seorang penanya? Apakah Bapak Alimun puas atau minta tambahan kepada kawan-kawan yang lain? Ya, alhamdulillah. Karena seorang ahli media itu berpandangan terhadap media itu kita dapat dari Pak Yoga kan alhamdulillah. Nggak punya pandangan gitu, nggak punya evaluasi, rupanya punya. Terima kasih Pak Yoga. Dan jika ada teman-teman yang lain yang ingin berkomentar, kita masih butuh Pak Abdal. Oke. Kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi atau menambahkan, silahkan kami tunggu dengan senang hati. Sepertinya Ibu Rita sudah siap-siap itu. Membantah. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua, pertanyaan dari Ibu Rita, yaitu apakah inovasi pembelajaran berbasis digital itu mampu meningkatkan karakter Islami peserta didik? Dan ini sedikit juga telah diulas tadi oleh jawaban dari Bapak Yoga Adiansah Nasir. Namun kami persilahkan memberikan jawaban yang semaksimal mungkin atas pertanyaan ini kepada pemakalah. Oke, baik, Kak Rita. Ini tadi sedikit saya singgung. Sebenarnya ada 3 pokok dasar yang mesti kita pahami di dalam dunia media untuk menentukan kapasitas dan kemampuan anak-anak agar tidak penyelewengan terhadap konten yang di luar basis kita pembelajaran.
Yang pertama itu tadi yang saya singgung, pengontrolan ya. Yang kedua, interaksi afektif ya terhadap anak-anak. Kita harus melihat ke bawah. Sehingga apa yang kita temui di lapangan itu menjadi yang terakhir itu evaluasi tadi. Nah, evaluasi ini tidak bersifat kognitif saja, tetapi afektif atau psikomotor ya. Karena kita memang mengevaluasi hal-hal tersebut agar yang kita inginkan sesuai. Dan setelah kita memberikan, kita tidak bisa juga kita memberikan konten Islami, tetapi kita tidak bisa mengontrol media ini. Sangat susah. Jangankan kita ya, sekelas kiai saja, sekelas wapres, sekelas presiden itu bisa take down terhadap media ini. Bisa saja dia dimaki-maki, dihina-hina. Padahal sekelas presiden, sekelas wapres itu sudah ada undang-undangnya untuk penyelamatan wapres dan presiden. Tapi di media itu tidak bisa. Dan itulah yang menjadi kendala dari dekade-dekade ini, pembatasan material media ini. Salah satu bentuk pembatasannya atau gapnya ya dari kita pribadi dan struktur sistem sekolah itu. Mungkin saja pelengkap dari tambahan saya tadi. Mungkin Pak Jamal ada tambahan terhadap pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Coba ulang lagi pertanyaannya Pak Direktur. Pak Moderator. Amin. Oke. Itu jawaban dari Ustaz Yoga. Ada tambahan Pak Jamal, silakan. Ya, coba ulas lagi pertanyaannya Pak. Pertanyaannya tadi, apakah inovasi pembelajaran berbasis digital itu mampu meningkatkan karakter Islami peserta didik? Nah, artinya mampu atau tidaknya gitu. Oh, iya. Kalau kita menjawab secara singkat, tentu mampu ya meningkatkan inovasi pembelajaran, karena itu tuh kan untuk meningkatkan wawasan yang selama ini kita belajar. Contoh misalnya nih, kita belajar di kampung. Jadi kalau kita belajar di kampung tentu nggak ada visualisasi, ya kan? Tetapi kalau kita sudah tambah dengan media ajar digital, ada visualisasinya, kita tengok. Misalnya kita berbicara tentang perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Bisa kita tengokkan video keberangkatan umroh, video perjalanan Nabi gitu kan. Bisa kita tengokkan di sana, ya kan? Itu kan visualisasi. Jadi menambah pelajaran gitu bagi anak-anak. Benar-benar surang masalah umrah. Kemudian kita bisa menyediakan konten-konten Islami, ya kan? Atau seperti aplikasi tajwid. Banyak tuh keuntungannya, bisa meningkatkan kecerdasan otak juga. Yang sebelumnya kita belajar itu ya manual saja gitu kan. Dengan adanya digital, meningkatlah pembelajaran anak-anak tersebut, dan juga itu membantu penunjang kurikulum yang telah kita berikan. Lalu kemudian dengan adanya digital itu kita bisa ada tanggung jawab, ada manajemen diri. Yang biasanya anak ini dirinya tak termanajemen kan, dengan ada materi ajar digital itu ada tugas-tugas pokok, poin-poin yang mesti dia selesaikan. Lalu kemudian kita bisa kan sekarang nih banyak di berita itu tentang pembelian, ya kan. Lalu kemudian banyak tentang yang saling menjatuhkan satu sama lain antar siswa di dalam kelas gitu kan. Dengan adanya digital ini kita bisa menghadirkan bahwasanya bully itu dilarang, lalu kemudian ada konsekuensi hukumnya. Itu kan bisa kita lihatkan di digital. Bagaimana risiko-risiko bully itu terjadi, efek-efek trauma yang ditimbulkan, itu kan tidak bisa dipraktekkan secara langsung. Nggak mungkin kita cari kawan sekelas, kita jadikan tumbal, kan tidak bisa kan. Tetapi dengan adanya digital, nah hal itu tuh bisa jadi contoh. Seperti juga konten dakwah. Konten dakwah kita bisa menampilkan UAS, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Khalis, Ustaz Syafiq, dan lain sebagainya. Jadi penunjang juga bagi mereka. Seperti kayak yang dibaca Al-Quran yang dibaca Pak Yoga tadi, irama-irama Timur Tengah itu bisa dipraktikkan melalui materi ajar digital juga. Tetapi risikonya tentu ada kan? Risikonya tentu ada. Yang pertama, anak pasti ketergantungan gadget, ya kan? Tengok HP terus, ya kan? Interaksi sosialnya makin lama makin berkurang. Itu pasti
pasti ada efeknya tuh Kak Rita. Lalu kemudian kalau kita belajar digital kan sering diselipi dengan iklan yang tak baik, dengan game-game yang mudah di-download. Nah, itu sih kendala-kendalanya. Jadi nanti kembali kepada kebijakan sang guru kepada peserta didiknya. Jadi efeknya lebih besar, tetapi ada di satu sisi yang mesti kita hambat kepada anak-anak kita. Seperti itu. Terima kasih. Moderator izin, moderator ke WC, antar moderator. Oke, oke, oke. Ketua izin loh. Baik. Terima kasih kepada kedua pemakalah yang telah menjelaskan dengan sebaik mungkin tentang jawaban dari pertanyaan Ibu Rita Siska. Halo, Bu Rita. Halo. Ya, terima kasih pemakalah atas jawaban yang sudah diberikan. Saya pribadi oke. Saya Kalau juga mau ada nambahkan, komentar yang tapi lain? karena udah oke, udah aja. Oh iya, kalau Belum. masih ditambahkan, nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Untuk menambah Menambahkan khazanah jawaban. pengetahuan kan? Ini Terima hanya kasih. sebagai pelengkap jawaban dari kedua makalah tadi ya. Nah, jadi apakah inovasi pembelajaran berbasis digital itu mampu meningkatkan karakter Islami peserta didik? Nah, jawabannya bisa sangat mampu sekali gitu kan. Tapi ini bagaikan sebuah pisau yang tajam ya. Kalau pisau itu digunakan untuk memasak, maka kenyanglah perut kita. Tapi jika pisau itu digunakan untuk kezaliman, maka sengsaralah kita. Begitupun digital. Digital itu sangat banyak sekali membantu siswa, terkhusus dalam memberikan contoh di bidang uswatun hasanah. Nah, karena sekarang sudah banyak kita lihat media-media Islami yang bertujuan untuk membentuk karakter anak itu, apakah itu melalui kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah inspiratif dan lain sebagainya, itu telah bertebaran. Nah, jadi mampu atau tidaknya untuk meningkatkan karakter Islami peserta didik itu tergantung dengan seberapa sanggup dan mampunya kita mengontrol, mengarahkan, dan mendisiplinkan tentang media sosial ini kepada anak-anak kita agar sesuai dengan syariat gitu. Jangan kita berbasis digital. Kita berikan saja materi tapi tak dikontrol. Akhirnya apa? Nah, akhirnya jangankan hal baik yang akan kita dapat, ternyata mereka malah terpengaruh gitu oleh hal-hal negatif. Karena saya lihat dalam segi digitalisasi ini, negatifnya itu sangat mudah sekali untuk mempengaruhi kita sebagai konsumennya gitu, baik dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Gitu. Nah, jadi sedangkan nilai kebaikannya seolah-olah ada penghalang tipis, yang mana penghalang tersebut harus kita dobrak dulu baru bisa kita dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Ustadz Jamal tadi itu sudah benar. Tinggal kita sebagai seorang yang berperan sebagai penanggung jawab terhadap pembelajaran yang berbasis digital ini juga harus memaksimalkan semaksimal mungkin tentang eh, pendisiplinan dalam pembelajaran tersebut. Nah, Ustaz Alimun juga raise hand. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu penanya. Nah, diberikan feedback dulu atau kita langsung ke Ustaz Alimun aja? Yang raise hand? Silahkan Ustadz Alimun Fajri. Kalau Kita persilahkan kepada Pak Alimun untuk menambahkan ya. Beliau kayaknya terpancing ini dengan saya berbicara ini. Itulah. Baik, terima kasih moderator dan pemakalah, kita Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya berpandangan dengan pertanyaan Ibu Rita ini ya, Rita, apakah pengembangan mampu meningkatkan karakter baik peserta didik? Saya setuju dengan komentator terdahulu. Memang itu seperti pisau bermata dua. Dan kalau saya pendapat
bisa berpengaruh baik dan bisa juga berpengaruh tidak baik. Nah, itulah tadi kan ada pisau mata duanya. Dia bisa berpengaruh baik ketika jatuh kepada guru yang tepat dan peserta didik yang tepat serta orang tua yang mau berkolaborasi. Maka itu akan pasti mampu meningkatkan karakter baik peserta didik. Tapi jika pengembangan itu jatuh kepada guru yang baik dan siswa yang tidak baik, apalagi kolaborasi orang tua yang tidak baik, maka hasilnya akan cenderung tidak baik. Atau pengembangan itu jatuh kepada guru yang baik, siswa yang baik, terus dukungan orang tua yang tidak baik, itu juga akan berhasil tidak baik. Karena hukum dunia pendidikan itu seperti itu. Sehebat apapun kurikulumnya, sehebat apapun gurunya, ketika siswanya menganggap itu sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan orang tuanya pun tidak mendukung, itu hasilnya nol. Ibu di sekolah udah merasakan, saya yakin itu. Apalagi yang punya pondok kan, nah, itu udah merasakan. Jadi begitu. Dia bisa baik jika jatuh pada orang yang tepat, tapi jika jatuh kepada orang yang tidak tepat, maka akan berakibat tidak baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Alimun telah melengkapi jawaban-jawaban dari jawaban yang sebelum-sebelumnya. Ya, benar itu. Nah, jika sebelumnya pembahasan khusus pada si pendidik, nah sekarang kolaboratif dengan orang tua, ya itu penting sekali. Baik, Ibu Rita, bagaimana feedbacknya? Ya, terima kasih moderator dan pembakalah sekaligus komentator atau penanggap. Jawabannya saya terima. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Kembali kepada Bapak moderator. Dengan senang hati atau dengan sukarela menerimanya? Harusnya dengan bagaimana ini? Dengan senang hati ya. Oke. Nah, kembali kepada moderator. Terima kasih Ibu Rita Siska telah memberikan pertanyaan sehingga terbukalah ruang diskusi dan cakrawala kita pada pagi hari ini. Selanjutnya tinggal satu pertanyaan terakhir yaitu dari Bung Rocky. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kelayakan media? Bagaimana cara menentukan kelayakan media ajar digital dalam hal teknis pedagogik dalam meningkatkan kemampuan siswa? Kepada pemakalah, kami berikan waktu dan kesempatan. Ya, silakan Pak Yoga. Oh, baik. Terdengar suara mobil lah, moderator. Ada mobil. Mobil. Di mana Pak Yoga? Kalau lagi di peternakan. Barang di kantor. Peternakan pertanian. Baik, saya mencoba ya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rocky ini, kelayakan media ajar ya, terhadap teknis pedagogi ya. Kalau saya lebih menjawab dari dua sisi ya, yang pertama teknis, yang kedua memang teori pedagogiknya. Kalau teknis kita bisa menseleksi konten-konten yang berkualitas seperti yang dijelaskan oleh tambahan atau pemakalah sebelum-sebelumnya. Yang kedua mungkin kita mengautentikkan atau mengkompatibelkan
perangkat ya terhadap eh, metode digital yang dipakai. Seperti contoh saja yang kita pakai saat ini Zoom kan. Zoom ini lebih efektif dan lebih gampang. Itu yang perlu kita pahami agar masuk ranah pedagogiknya, tuan, hendaknya. Yang kedua, sesuai dengan kelayakan peserta didik, sehingga para guru, para dosen, dan para tenaga pengajar lebih gampang berinteraksi, memberikan bahan ajar. Nah, yang terakhir mungkin kita bisa mereview bentuk teknis dan teori pedagogik ini menjadi tolak ukur keberhasilan dan kelayakan media ajar digital yang telah kita lakukan. Mungkin itu sebagai pemantik untuk teman-teman yang, karena saya kurang paham terhadap pedagogik ini. Bagaimana, karena basic saya bukan guru ya. Mungkin teman-teman yang lain lebih paham bagaimana pengimplementasi teori pedagogik ini terhadap di sekolah-sekolah. Ini saja dari saya, moderator. Bisa ditambah oleh Pak Jamal. Silakan. Oke, Ya, baik. lanjut Bapak Jamal. Itu anaknya bernama Arslan. Siapa? Iya, Alparslan. Nah, Baik, Arslan, ya. izin menjawab terkait tentang menentukan kelayakan ya, menentukan kelayakan. Nah, mungkin ada beberapa poin ya, apakah layak secara validitas pedagogik media pembelajaran itu diterapkan kepada peserta didik. Yang pertama itu yang perlu kita tengok itu adalah cara menentukannya selaras nggak dengan tujuan pembelajaran. Kalau misalnya selaras dengan tujuan pembelajaran, maka bisa kita terapkan. Lalu kemudian sesuai nggak dengan karakteristik peserta didiknya. Karena karakter peserta didik ini beda-beda. Karakternya orang pondok, karakternya orang madrasah, karakternya orang umum, itu beda-beda. Tentu pedagogik media pembelajaran itu harus kita tentukan juga supaya sesuai. Lalu kemudian telah diseleksi nggak oleh ahli, misalnya dalam media digital tentu ada orang yang ahli media, ya kan? Nah, sudah dia lalu kemudian sudah diteliti nggak oleh para ahli atau bagi orang yang pakar tentang media, dan apakah sudah terbukti media yang akan alat atau sarana media yang akan kita berikan itu ada buktinya untuk hasil belajar siswa. Kalau misalnya sudah ada bukti, sudah ada hasil yang memang dengan media ini terbantu mahasiswa, berprestasi mahasiswa, tambah hebat mahasiswa, itu boleh kita terapkan. Kira-kira itu sih yang setahu saya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Jamal. Ada tambahan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang lain, silakan. Ya Kak Syifa, silakan. Ada tambahan? Tak ada kah? Oke, Bung Rocky, mana Bung Rocky? Hadir. Nah, itulah jawaban dari pemakalah kita tadi, Bung Rocky. Nah, bagaimana kira-kira itu? Ya bagus jawabannya. Jadi kalau ada yang menambahkan juga boleh, tapi kalau enggak kita sodakallah aja. Allahu Akbar. Oke, silakan kepada kawan-kawan, kita berikan waktu untuk berpikir menambahkan jawaban selama 3 detik. Tidak ada. Oke. Dan itulah 3 pertanyaan tadi yang telah berhasil dijawab oleh pemakalah. Yang pertama tadi tentang pertanyaan Ustaz Alimun, apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika melakukan pengembangan teknologi media dan materi berbasis digital. Yang kedua tadi ada pertanyaan dari Ibu Rita, apakah inovasi pembelajaran berbasis digital itu mampu meningkatkan karakter Islami peserta didik? Dan terakhir pertanyaan dari Bung Loki itu bagaimana cara
menentukan kelayakan media ajar digital dalam hal teknis pedagogik dalam meningkatkan kemampuan siswa. Alhamdulillah, semuanya telah terjawab, tapi dari ketiga pertanyaan sepertinya pertanyaan Bung Rocky yang agak berat rasanya. Nah, bagaimana Bu? Kita berikan waktu seluas-luasnya kepada ibu kita, Ibu Dr. Rahmi Izzati Hafizakillah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada pemakalah dan moderator. Mari kita kasih applause dulu buat pemakalah dan moderator kita. Ya, oke. Baik, saudara semuanya, masih ingat materi kita minggu kemarin? Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang analisis kurikulum dan pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah ya. Jadi kalau di sekolah itu berapa jam seminggu? Cuman dua Sampai 4. 3 jam seminggu ya Pak Ibu, saudara semuanya. Itu pun terintegrasi saja semuanya ya dalam 2-3 jam itu. Itu di bawah Kemendiktek Ristek Dikbud ya. Kemudian kalau di di madrasah di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama itu berapa jam seminggu? Itu bisa 8, bisa 6. Nah, itu lebih. Rosidah ya dengan Ustazah Syifa kemarin ya. Bisa 6 sampai 8 jam per minggu. Itu pun dipisah-pisah materinya ya. Ada akidah akhlaknya, ada Quran hadisnya. Nah, itu. Baik, udah ingat materi yang kemarin, kita kembali kepada materi kita yang baru tentang udah nampak layarnya? Ada Bu, pengembangan media dan materi ajar digital. Nah, pengembangan media dan materi ajar digital. Baik, saudara semuanya, sedikit Ibu apakan mengenai apa ya? Apa namanya? Mungkin yang sedikit ini menjawablah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penanya tadi ya. Baik, pertanyaan Ustaz Alimun maupun Bung Rocky menyatakan apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan media ya, apa saja kelayakan media itu ya. Kemudian mampu enggak dia meningkatkan karakter Islami. Nah, itu. Jadi tadi sebenarnya sudah cukup itu Pak jawabannya itu. Kalau dia mampu atau tidak tuh bagaikan memakai pisau ya. Jadi pisau ini mau diapakan? Mau digunakan mengiris bawang atau mengiris orang? Jadi itu ya. Untuk itu kita lihat apa-apa saja. Ini rasanya Ibu sudah berikan kemarin ini. Apa ini? Relevansi penggunaan media. Ibu rasanya ada Ibu pakai, ada Ibu terangkan ini mungkin ya. Tapi mungkin kalau saudara tak lupa Ibu, entah saudara yang lupa ya. Yang kemarin itu model Bu, model. Oh, model atau media. Oh iya. Bu. Betul. Oh iya, dia relevansi penggunaan model atau media bisa ya. Iya, Jadi, model petang tuh Bu. Iya. Jadi media apa yang akan kita gunakan? Nah, itu anggaplah ini sekarang ini kita media kita adalah media pembelajaran digital ya. Nah, tetap juga kita lihat
Apa yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Jamal tadi. Kesesuaian antara media tersebut dengan apa yang pertama? Dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang pertama dulu, Bapak Ibu Saudara semuanya. Mesti kita perhatikan terlebih dahulu kesesuaian antara media dan tujuan pembelajaran tersebut. Dia apa namanya ini? Baik kognitifnya, mau afektifnya maupun psikomotor dalam pembelajaran itu. Kita mau apa dari pembelajaran kita ini? Cocok enggak kita memakai media ini begitu. Nah, jadi kalau misalkan sholat, nah, jadi kita pakai media digital yang seperti orang praktek sholat, nah, itu kan berarti insya Allah tuh cocok. Nah, kemudian karena apa? Karena tidak semuanya materi ini bisa bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Maksud Ibu tuh media ini, ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua tentang kesiapan. Kesiapan siapa? Kesiapan guru. Jadi kita sebagai seorang guru, apakah kita benar-benar sudah siap? Apakah kita benar-benar mampu menggunakan media yang akan kita sampaikan itu? Nah, jangan-jangan kita nanti, kata Ibu kemarin, udah asik-asik pakai Infokus, pakai apa, udah PPT, sudah ada segala macam. Ternyata kita nggak bisa cara menghidupkan Infokus tersebut. Di mana tombol on-nya nggak tahu kita. Nah, itu. Jangan kita sekali-sekali menggunakan media yang kita tidak sanggup menggunakannya. Nah, jadi jangan-jangan tadi jadi bahan gunjingan, jadi bahan olok-olok kan bagi anak didik kita. Apalagi kalau anak didiknya yang masih SMP, aduh luar biasa itu ya. Kemudian apa lagi? Karena kita digital, kita mesti pertimbangkan akses akses ketersediaan ininya, perangkatnya itu, akses ketersediaan mungkin WiFi atau apa ya, WiFi atau perangkat lah, saya sebutnya perangkat ya. Kita mau menggunakan media digital. Ternyata di kampus tidak ada WiFi-nya, gitu. Kan kerepot juga tuh. Mesti kita mempertimbangkan itu. Dan apa lagi? Yang keempat, kita mesti karena kita pakai digital ya, berarti kan sudah mencakup keseluruhan, itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kita mesti melihat keprivasian. Privasi atau keamanan data. Keamanan data. Jangan kita kan bisa memakai memakai email, memakai kan serba digital sekarang ini ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, baik KTP segala macam kan mudah diakses orang. Nah, jadi kita mesti dipertimbangkan dulu keprivasian data atau keprivasian seseorang yang dia anggap itu privasi gitu. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Bisa enggak kita menghindari ketergantungan. Ketergantungan. Ini yang terjadi sekarang ini. Ini yang terjadi pada anak-anak kita, gen Z yang bukan yang gen alpha lagi, yang gen alpha ini
itu ketergantungannya cukup tinggi atau bisa dikatakan tinggi karena dia sudah memakai gadget sudah dari awal-awal sekolah udah pakai gadget. Nah, itu jadi akhirnya dia susah menghilangkan ketergantungan. Jadi bisa nak mohon dipertimbangkan oleh guru memakai media ini. Jangan-jangan anak-anaknya nanti ketergantungan. Itu. Jadi itu perlu juga dipertimbangkan oleh guru. Kemudian apa lagi? Mungkin kevalidan atau apa namanya ini kesohihan dari konten atau apa? Atau isi dari materi kita itu. Valid atau tidaknya itu. Kita kan sekarang banyak menemukan adanya plagiasi gitu. Nah, itu perlu juga dipertimbangkan. Kemudian apa lagi? Mesti sederhana dan mudah dipahami, mudah didapatkan. Kemudian perlu juga diapakan etikanya. Etika dalam baik di dalam apa namanya ini dalam menggunakan media atau apa namanya media digital maksudnya ya. Nah, jadi dan kemudian efektif atau efisien atau tidak itu. Keefektifannya perlu diperhatikan. Nah, mungkin itu. Jadi siapa anak didik kita? Anak didik kita juga ya. Apa tadi? Yang intinya siapa anak didik kita? Anak didik belum lagi ya? Belum. Nah, ini yang terpenting. Siapa anak didik atau siswa kita? Jadi yang intinya yang ini. Sesuai dengan yang pertama, sesuai dengan tujuan. Kemudian sesuai juga dengan kesanggupan kita sebagai seorang guru. Kemudian sesuai juga dengan siapa peserta didik kita dan materi apa yang kita gunakan. Nah, itu. Jadi yang materi apa yang kita gunakan. Jadi yang ini yang 4 ini 1 2 3 4 yang Ibu merahkan ini adalah relevansi penggunaan media dan model secara umum ya, Bapak Ibu semuanya ya. Sedangkan yang ini mungkin bisa diapakan kita apakan dengan digital ini, khusus medianya media yang digital gitu. Nah, baik, kembali kita lagi ke sini. Pengembangan media dan materi ajar digital. Apa sih media dan materi ajar digital itu? Nah, ini dia. Dia hanya media ajar itu adalah segala bentuk alat bantu. Jadi apa dia Bapak Ibu Saudara semuanya? Dia adalah alat bantu. Alat bantu untuk apa? Dalam pengajaran yang berbasis teknologi digital. Alat bantu dalam pembelajaran, alat bantu dalam pembelajaran digital. Yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran, untuk memperkuat dan memperjelas isi pesan. Itu sebenarnya media ajar itu. Media ajar digital adalah alat bantu yang berbasis teknologi digital. Itu dia. Alat bentuk apa saja itu? Ini dia. Dia bisa berbentuk gambar, teks, audio, video, animasi, simulasi, baik serta pembelajaran daring Google Classroom, platform yang kita sekarang ini juga masuk Zoom. Itu adalah media
pembelajaran digital ya. Nah, kita sekarang ini. Kemudian kalau materinya apa pula? Nah, ini dia. Kalau materi ajar digital itu adalah konten atau isi ya, dan atau bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk format digital. Jadi materinya sama saja, baik materi yang dulu maupun materi sekarang sama. Cuman cara pembahasannya, cara menyajikannya saja ya tidak berbeda. Berbeda lah pula kah ini materi ajar dan digital dengan yang tidak digital? Tidak. Materinya sama, cuman penyajiannya saja yang berbeda. Itu. Jadi disajikan dalam bentuk digital untuk membantu apa? Membantu peserta didik memahami kompetensi tertentu. Materi ini baik terbuat memuat fakta, konsep, prinsip maupun prosedur atau informasi yang tersusun secara sistematis. Nah, itu dia. Ya, kemudian apa lagi? Selanjutnya, nah, kita lihat tujuannya. Untuk apa sih gunanya? Apa tujuan pengembangan ini? Nah, ini dia. Untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. Nah, apalagi yang kita ajarkan itu adalah kebutuhan yang gaya belajar zaman sekarang ini. Nah, Gen Z dan Gen Alpha ini. Dia maunya instan. Nah, dia maunya nyata. Contohnya mana? Nyata. Nah, itu. Kemudian dia maunya yang langsung saja. Kan kita terasa oleh kita ini. Nih, ya. Untuk menyesuaikan pembelajaran kebutuhan Gen Z dan Gen Alpha sekarang ini. Kenapa lagi memudahkan akses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Jadi dimanapun kita berada, baik kita di kampung, nah, seperti sekarang kita ini ya, baik di Padang, di Sijunjung, di Pasaman, kita bisa mengakses pembelajaran kita kapan saja dan di mana saja. Nah, kenapa kapan saja? Karena ini kan di-record ini ya. Nah, jadi misalkan Fitri Wulandari tidak masuk sekarang, nah, dia bisa melihat dari record nanti, ya, dia bisa melihat record begitu. Nah, jadi memudahkan. Kemudian apa lagi? Memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kita tahu bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Nah, berarti bisa kita ketahui bahwasannya memang betul bahwa media dan materi ajar digital ini adalah memang yang update ya, yang sesuai dengan yang sekarang. Kenapa lagi membantu guru menyampaikan materi secara lebih interaktif dan kontekstual. Nah, itu betul ya. Kemudian selanjutnya apa saja karakteristik media ajar dan digital itu? Dia bersifat elektronik, digital, itu dia seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Dia multimedia, menggabungkan unsur teks, gambar, dan video, serta interaktivitas. Dia fleksibel, dapat digunakan kapan saja. Dia berbasis, ini yang intinya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Itu dia. Kemudian kalau prinsipnya sama saja dengan yang kemarin-kemarin, prinsip-prinsip relevan. Nah, ini dia, mesti relevan antara materi dengan media. Ini yang tadi yang Ibu apakan di awal tadi ya. Pertimbangannya tadi. Kemudian apa lagi? Keterpaduan terintegrasi antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini yang sesuai dengan tujuan tadi ya. Kemudian yang ketiga, keterjangkauan mudah diakses oleh siswa. Nah, ini sesuai dengan siswa. Kemudian kreativitas, menarik, interaktif, sama juga dengan siswa tadi. Kemudian keterlibatan aktif, mendorong siswa untuk aktif dan berpartisipasi. Kemudian berbasis teknologi terkini. Itu dia prinsip-prinsip penggunaannya. Sedangkan urgensinya menjawab tantangan era digital sekarang ini, memperluas akses pemerataan pendidikan ya sama, kemudian meningkatkan apa tadi?
efektivitas dan efisiensi pembelajaran, mendorong pembelajaran aktif. Sama dengan yang tadi ya. Membuat mahasiswa kita itu aktif dan bisa berkolaborasi. Kemudian inovasinya dia pembelajarannya interaktif tadi sudah video pembelajaran interaktif, kemudian aplikasi dan software keagamaan. Nah, jadi kita bisa membuat ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, membuat aplikasi dan software keagamaan. Kan aplikasi-aplikasi itu kan banyak tuh. Nah, kita bisa membuat aplikasi tentang keagamaan, tentang misalkan waktu sholat, anak-anak sholat atau tidak bisa kita checklist. Bagaimana lah caranya. Bisa juga kayak apa sekarang ini Smart Surau itu kan pakai itu juga ya, Bapak Ibu semuanya pakai barcode. Nah, itu ada aplikasinya keagamaan itu. Kemudian ada apa namanya ini AR dan VR-nya ini itu bisa setengah nyata, ada virtual reality. Jadi yang tidak nyata itu dibuat seolah-olah nyata. Nah, itu udah tahu juga kita sekarang ya. Kemudian seperti poster-poster digital, podcast atau audio dakwah. Jadi kita mendengar-dengar dakwah-dakwah Ustadz Abdul Somad, Edi Dayat. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran berbasis digital itu Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian inovasi dalam materi ajar. E-modul, PAI, micro learning, pembelajaran berbasis game, materi adaptif berbasis AI, kemudian educational resource. Seperti apa sih Bu? Mari kita lihat satu-satu ya. Nah, kalau dalam e-modul bisa menggunakan penjelasan ayat dengan menggunakan animasi. Nah, bisa kita dalam wudhu dan manasik haji ini bisa kita demonstrasikan melalui video. Kemudian sejarah Islam pun juga bisa. Kemudian kalau micro learning, materi yang panjang itu bisa kita bentuk, kita padatkan dalam 1-3 menit. Itu bisa cocok untuk siswa yang fokusnya agak kurang ya. Kurang-kurang fokus, bisa dipakai itu. Kemudian pembelajaran berbasis game. Misal materi apa kita ajarkan sekarang anak didik kita. Kita bisa membuat itu seperti game. Kalau dia bisa menjawab tantangan, naik level. Kalau naik level misalkan tambah nyawa atau apa gitu, tambah energi. Mungkin seperti itu kira-kira. Itu tergantung kepada kreativitas guru. Kemudian apa lagi? Materi adaptif berbasis AI. Jadi siswa yang lemah diberi penguatan basic, siswa yang kuat diberi lanjutan. Ini sama dengan ini. Kalau anak didik kita yang enggak lulus, kita beri remedial. Kalau anak didik kita yang nilainya bagus, kita beri pengayaan. Sama dengan ini, tapi dia berbentuknya digital ya. Oke. Dan terakhir itu guru bisa memanfaatkan educational resource itu bisa membuat bank soal, artikel-artikel keagamaan, buku-buku pembelajaran, modul segala macamnya. Itu dalam bentuk digital. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin hal-hal yang lebih tadi sudah saudara bahas juga dalam diskusi. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari Ibu. Silakanlah kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Kata Ustadz Afdal nih, ada azan Bu. Nunggu-nunggu lampu mati, Bu. Belum azan, Bu. Ada Ustadz Afdal nih benar-benar lah cimean Ibu saya. Jadi itu adalah kelemahan teknologi digital ya. Wi-Fi tidak ada kalau
lampu mati, kemudian tidak jadi pembelajaran karena lampu mati, ya kan? Itu adalah kelemahan dari sistem digital itu. Jadi bagaimana kita meminimalisir itu lagi ya, meminimalisir kalau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ya silakan kalau tidak ada boleh kita tutup. Ya Bu, udah azan juga Bu. Ya, Ustaz Jamal tutup lagi, Ustaz Jamal. Awak azan Ya Bu. Bu, nggak apa-apa juga Bu, karena penjelasan Ibu ringkas, padat dan jelas. Rasanya nggak ada yang ingin kita tanyakan lagi gitu. Masya Allah. Mohon Baik, maaf. kalau tidak ada boleh kita tutup ya. Ibu tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu mohon maaf jika ada salah. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tafarakul majlis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Boleh Bu keluar ya? Boleh Bu, kasih banyak Bu. Boleh Bu.